Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita, yaitu membuat aplikasi Tafis, monitoring Tafis. Yang kemarin kita sampai tahap membuat database surat di sini. Ya, ini sangat sederhana, sudah kita buat. Nah, sekarang karena sudah memiliki ustadznya, maka kita akan membuat untuk login ya, autorisasi login, sehingga nanti kita akan bisa memanfaatkan login sessionnya kepada ustadz, admin maupun si orang tuanya. Nah, kita buka saja. Sebelumnya untuk itu kita buat dulu database di PHP admin untuk tabel namanya user. Di sini kita buat user ID. Kita buat aja sini medium aja. Di sini kita buat primary. Tinggal go-kan aja. Kemudian auto increment ya. Nah, selanjutnya di sini kita buat nama username, password ya. Di sini kita buat varchar aja ya. Kemudian passwordnya kita buat varchar juga 100 di sini. Kemudian nama lengkapnya ya. Kita buat varchar aja. Kita buat 100 aja. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini kita tambahkan 2 kolom lagi. Oke. Yang pertama adalah role ID. Role ID ini kita gunakan aja tiny integer karena dia cuma 1 digit ya. Dan last login. Tidak perlu lah ya. Ini nanti aja untuk pengembangan. Di save. Ada strukturnya, user ID, username, password, nama, role ID. Oke. Kemudian kita lanjut untuk membuat controllernya. Ini kita hapus dulu. Kita buat controller. Kita gandakan aja lah ya. Supaya cepat. Paste sini. Ya, rename. Kita buat AUTH. Oke. Nah, di sini ini saya hapus semuanya dulu. Ya, kemudian untuk ini kita buat judulnya AUTH ya. Dan ini kita gunakan user underscore m. Kemudian kita gunakan juga Ustadz M ya. Sementara itu dulu. Kemudian untuk indeksnya itu kita cukup gunakan, tidak perlu pakai template ya. Ini kita hapus saja. Kita ulangin this load view. Ini bawaan dari si CI-nya. Kemudian kita masuk ke folder AUTH login ya. Nanti kita akan buat view-nya. Sementara ini ya, kemudian masuk ke apa namanya? Ke modelnya. Modelnya kita buat aja yang ini, kita gandakan aja. Ya. Ini namanya user underscore m. Ini saya hapus aja karena sifatnya cuman untuk login aja. Kemudian ini namanya kita ganti, ini kita hapus.
Di sini kita masuk ke cek login, username, password. Oke. Kemudian kita buat disdb where ya username, di sini variabel username-nya, kemudian kita gandakan juga untuk passwordnya. Nah, jangan lupa titik koma, kemudian kita masukkan ke disdb get, kita ambil dia si tabelnya user, kemudian row dalam bentuk row array, titik koma, kita simpan ke variabel namanya variabel user aja. Kemudian kita return untuk variabel usernya. Sudah. Oke, itu aja untuk si model usernya. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita masuk ke view-nya. Di sini kita akan lihat untuk admin LTE-nya. Kita lihat untuk view si login. Ya, page di sini coba kita lihat apakah ada yang login. Nah, ini ya, login. Di sini kita akan ambil semua user page source-nya. Kita copy aja semuanya. Ya. Copy dan pastekan ke sini. Ini kita buat folder baru namanya auth. Lalu kita buat file baru namanya login.php. Pastekan ke sini. Save. Di sini ada beberapa yang harus kita koreksi. Pertama, kita akan masukkan dulu. Coba kita lihat contoh template di sini. Nah, ini ya. Kita masukkan ke aset. Sini. Di sini kurang sama dengannya. Nah, itu. Ini kita kopikan semua ke sini. Ini nah, seperti itu. Sorry. Ini ke Oke-nya ini, oke, ini kemudian i-check nggak perlu ya, ini kita hapus aja i-check-nya. Kita tidak gunakan. Hidden style-nya oke, nggak masalah. Lalu masuk ke footer-nya, ini juga seperti itu, jQuery kita pastekan untuk si base URL-nya. Kemudian juga ini sama, dan ini juga sama. Oke. Kemudian coba kita lihat dulu untuk login-nya. Ya, ini AUTH. Coba kita masukkan AUTH di sini. Apakah sudah muncul? Nah, di sini belum terload semua. Kita lihat Ctrl U, apakah ada yang tidak terload di sini? Ini sudah terload. Di sini juga ini online. Oh, ini belum ya. Ini belum, kita masukkan ke atas sini. Ini kita copy aja. Nah, itu kira-kira. Coba kita lihat, refresh lagi. Nah, sudah muncul ya. Di sini ada beberapa yang harus kita hapus. Ini nggak perlu. Remember-nya nggak perlu. Hanya sign in aja. Berarti ini kita hapus. Ya. Ini kita hapus. Forgot my password juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke. Oke, coba di-save dulu. Oke. Ini kita ganti aja menjadi apa ya? Tafis
sys gitu ya, sistem gitu ya misalnya. Nah, coba kita refresh. Nah, oke. Ini email dan password. Ini nggak usah email, kita gunakan aja dia eh, ini teks aja. Kemudian ini kita buat username. Ini juga begitu. Ini password sama ya, ini benar-benar. Coba refresh. Di sini ada beberapa yang ini postnya kita masukkan PHP di sini. Actionnya kita buat menjadi PHP echo base echo iya base URL, lalu masuk ke auth miring login ya. Nanti kita akan buat di controllernya. Kemudian oke, coba kita refresh apakah ada yang error. Oke, sudah oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke controllernya. Kita akan rubah si kita buat function baru lagi namanya si login ya. Login. Oke. Ketika kita submit, oh ya ini kita akan buat dulu untuk si submit. Ini kita buat name-nya submit. Submit. Nah, oke. Kita masuk lagi ke ini. Kita akan coding untuk loginnya. Jika ya jika isets, jika ditekan si tombol apanya tadi, sign in tadi berupa apa tadi, submit ya, submit, maka di sini proses loginnya ya, kita buat sini terangannya proses login di sini. Oke, pertama kita buat dulu untuk username-nya this input ya, input post, judulnya tadi adalah username. Kita gandakan dulu untuk passwordnya, password. Oke. Kemudian kita buat pengandaian if jika yang login adalah yang tidak kosong, empty misalnya, adalah ini ini kita buat lagi namanya login user this, masuk ke user m. Nah, ini kita buat oke. Cek login ya, username password tadi. Username kita masukkan variabel username di sini, password. Oke. Nah, baru kita pengandainya di sini. Jika si variabel login usernya itu tidak kosong, maka kita buat sessionnya di sini dalam variabel session admin namanya, berupa array. Oke. Kita jangan lupa titik koma. Di sini ada titik 2 salah ya. Tipe oh ini salah, ini nggak perlu, kita hapus saja. Oke, kemudian apalagi salah nih, unexpected. Apa ini salah?
If ada yang kurang di sini, tambahkan lagi untuk si seharusnya udah oke ya. Oke, coba kita tes aja dulu ya. Seperti tidak error harusnya. Nama lengkap di sini. Login user, berupa array dan nama. Jangan lupa kita buat lagi. Kemudian role ya, role ID. Role ID. Kemudian adalah phone. Coba kita lihat ini. Adakah phone sini? Oh, tidak ada, tidak perlu berarti ya. Kemudian user ID. Kita simpan semua mereka di dalam array. Kita rapikan dulu. Ya, sudah benar, tidak ada error lagi. Kemudian kita masukkan ke session. This session set user data session adm. Oke. Nah, ini kita kembalikan ke redirect ke si dashboard. Nanti kita buat dashboardnya. Oke. Kalau tidak berhasil, maka akan kembali ke else. Di sini berarti ya. Else. Ini tidak perlu. Redirect aja dulu langsung ke AUTH. Berarti ditolak ya. Oke. Ini dashboardnya kita buat dulu. Sepertinya dashboard sudah ada ya. Ini sudah ada dashboard sini. Kemudian dashboard. Ini ke dashboard juga. Oke, sudah ada berarti. Nanti kita akan uji coba si AUTH-nya apakah berhasil. Refresh. Oh, sini kita belum kasih datanya. Kita buat aja sini admin. Passwordnya adalah 1234556. Kita buat MD5 misalnya. Kita pakai MD5 di sini. MD5. MD5. Oke. Kemudian namanya admin. Role ID-nya 1. Oke, go. Ya, sudah. Maka kita akan login di sini. Refresh dulu. Admin 1234556. Oke, sign in. Undefined property user underscore m. AUTH24. AUTH24. Ini sudah ya. So, di sini saya lupa memberikan array di sini. Ya. Array seharusnya seperti ini. Ya, model dalam kurung array user m. Apakah ada error? Nggak ada ya. Oke, coba kita refresh. Continue. Tolak ya, berarti gagal. Coba kita lihat lagi di sini, ternyata saya salah kasih format else-nya di sini. Seharusnya else-nya di sini ya. Di sini letaknya. Nah, kemudian ini juga ada kekurangan di sini. Kita buat sini MD5 dalam kurung passwordnya. Nah, begitu. Kemudian juga di sini saya tambahkan name dan username password. Di sini lupa, makanya kita tambahkan aja dulu ya supaya tidak membingungkan. Coba kita masuk di sini, refresh dulu admin ya, passwordnya adalah
Tuaga Pak Manam. Nah, masuk ke dashboard ya. Sudah oke berarti. Nah, sekarang kita buat untuk logoutnya. Logoutnya adalah function logoutnya logout. Ya, ini kita kosongkan aja. Kemudian this session, kita destroy sessionnya. Oke, kemudian kita unset user datanya. Apa yang di unset adalah si nama tadi. Kemudian unset juga si user data role ID-nya ya. Terus kita kembalikan ke redirect ke si AUTH tadi, out, supaya dia minta login lagi gitu ya. Kita tambahkan lagi untuk user sidebar-nya. Di sini kita tambahkan untuk logout-nya ya, di sini logout. Tambahkan aja. Berarti sini adalah AUTH logout gitu ya. Sini logout. Coba kita refresh kembali. Sudah ada sini logout-nya, kita logout aja. Nah, sudah masuk ya. Coba lagi admin Tuaga. Oke, sign in. Logout. Ini geser aja logout. Oke, sudah oke. Kemudian juga kita akan revisi sedikit untuk remember me-nya itu nggak perlu ya. Ini kita hapus aja. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, sudah oke. Sekarang kita akan membuat autorisasi untuk si user Ustadz ya. Sini kita masuk ke controller out. Nah, di sini sudah kita buat untuk login user si admin ya. Nah, sekarang kita buat untuk login user si Ustadznya. Ini kita gandakan aja, langsung aja ya. Kita gandakan ini login Ustadz. Ya, kemudian sini ke bagian else-nya, ini kita gandakan aja ini. Ini berarti polanya adalah else if ya. Else if. Nah, kemudian ini jika empty untuk login Ustadz, maka nama lengkap login Ustadznya di sini. Oke. Nanti nama Ustadznya nama Ustadz, kemudian role ID-nya, kemudian adalah role ID-nya 3 ya ini. Role ID-nya oke, nggak masalah. Kemudian user ID-nya adalah user ID. Kemudian jika berhasil, maka kita masuk ke murid. Ini kita akan buat untuk muridnya sebagai penanda aja bahwa berhasil masuk usernya si Ustadznya. Oke, nama Ustadz. Ini kita buat sessionnya si Ustadz aja. Sini kita copy ke sini. Nah, gitu. Oke, kemudian set selesai. Oke, coba kita tes. Kita buat dulu pertama untuk usernya adalah kita buat controller si murid dulu ya. Ini kita copy aja.
copy, ini kita paste ke sini. Oke, ini kita ganti rename menjadi murid. Kita buka aja. Kita buka AUTH juga, berarti terhapus sementara. Ini kita rubah menjadi murid. Ini kita hapus dulu aja karena kita nggak gunakan. Ya, kita tutup sementara. Kemudian ini sementara nggak usah pakai ini dulu karena tidak ada database, hanya melihat ininya aja ya, view-nya saja, apakah berhasil apa enggaknya. Oke, ini oke, nggak masalah ini. Ini kita hapus aja dulu sementara. Kita buat jadi komentar aja dulu boleh. Oke, ini AUTH-nya si Ustadz. Kemudian coba kita tes. Oh belum, ini kita buat dulu view untuk si muridnya. Muridnya itu kita masuk ke master, masuk ke kelas aja, kita copy aja supaya cepat. Pas. Kita buat menjadi murid. Nah ini sementara kita buat ini kosongkan aja. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini juga. Ini nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kita isi ya. Ini apa murid. Oke. Coba kita tes untuk si ustadznya, kita lihat dulu usernya. Usernya itu kita pakai yang Ibrahim aja dulu, username-nya. Ibrahim. Password-nya 123456. Oke, ada yang error. Coba kita lihat dulu ke AUTH-nya. Oke, ternyata di sini saya salah kasih ID. Oke, ini kita ganti ID-nya. Kemudian di sini kita nggak boleh memakai usernya untuk admin, tapi kita pakai Ustadz aja, Ustadz M. Oke, di sini udah kita load si Ustadz M-nya, ya. Nah kita masuk ke Ustadz modelnya, kita contek aja dari sini. Nah ini kita copy yang si user underscore M tadi, kita copy ke user Ustadz M, kita paste di sini. Lalu ini kita ganti menjadi Ustadz, tabel Ustadz. Nah, gitu ya. Coba kita tes dulu. Kita logout dulu ya. Ibrahim 123456. Di sini enable to specify. Oh iya, kita belum buat ininya. Kita hapus aja dulu, tidak apa-apa. Ini sini ya. Ini kita hapus aja dulu. Kita hanya mau melihat masuk nggak berhasil. Nah, sudah masuk ya. Ini sudah masuk ke usernya si ustadznya. Ya. Kemudian ada beberapa yang kita perbaiki. Di sini ada nama Alexander Pierce ini. Kita ganti menjadi nama user. Ya. Kita masuk ke template berarti template. Nah ini kita cari si Alexander Pierce ini. Alexander. Nah ini dia. Nah ini kita ganti menjadi php echo this session user data. Kita sudah ambil user datanya tadi. Lalu kita ambil untuk yang kolom nama lengkap.
gitu ya. Di sini ada nama lengkap ya. Ini kita ambil. Kita sudah membuat session di sini. Nah, di sini kita buat session, tinggal panggil aja ya. Coba kita refresh, apakah sudah berganti? Nah, ini Ibrahim aja nama lengkapnya ya. Ini namanya Ibrahim aja nama ustadznya. Nah, di sini juga seperti itu, sidebar juga sama. Kita buka sidebarnya, kita masukkan nama lengkapnya dia, sidebar. Nah, di sini coba kita ini dia yes. Kita copy aja dari yang template tadi supaya cepat. Ini ke sidebar. Nah, itu ya, nama lengkap. Lalu kita refresh. Nih, Ibrahim aja. Coba kita tes dengan nama yang lain, misalnya si Syaiban misalnya. Syaiban 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ya, Syaiban. Untuk foto saya kali ini tidak mau menampilkan tutorialnya. Kalian bisa cari sendiri aja di YouTube banyak ya. Nah, ini kemudian coba kita masuk lagi ke admin. Admin 1 2 3 4 5 6. Ini ya, ini admin. Ini admin. Sudah berganti? Ya, oke. Sekian itu aja. Nanti kita kembangkan lagi sama-sama. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.